Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Feti Nur Aini Paujiah dari kelas PAI 3C Institut Agama Islam Cipasung. Insya Allah, pada video pembelajaran PAI kali ini, saya akan menyampaikan sekilas materi tentang ilmu tajwid. Hukum bacaan tajwid penting diketahui muslim dalam membaca Al-Quran, sebab kita harus membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, serta mengetahui makhorijul huruf, kapan kita harus menghentikan suatu bacaan, ataupun kapan kita harus melanjutkan suatu bacaan. Salah satu upaya agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan tartil, yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari cara pelafalan dan pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah sadaqallahul azim. Insyaallah, pada pembahasan ilmu tajwid kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebelum dilanjutkan, kita harus mengetahui apa itu nun mati dan apa itu tanwin. Nun mati disebut juga nun sakinah. Nun mati merupakan nun yang tidak berbaris. Maksudnya nun yang mempunyai harkat sukun, sehingga nun itu tidak bisa dibunyikan kecuali diawali dengan huruf lain. Sedangkan tanwin merupakan nun mati yang berada di akhir kalimat isim atau kata benda yang terlihat apabila dibaca wasol, maksudnya disambungkan dengan bacaan lain, dan akan hilang apabila dituliskan atau diwakofkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas apa saja yang termasuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin. Oke, jadi hukum nun mati dan tanwin itu semuanya terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yang termasuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin yaitu idhar, hukum bacaan idhar. Idhar halki ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halak. Huruf halak semuanya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, he, ghin, kho. Cara membacanya harus jelas, tidak mendengung dan tidak samar-samar. Contoh, nun mati bertemu dengan huruf halak. Mina ilmin. Contoh, tanwin bertemu dengan huruf halak. Sami'un alim. Yang kedua, idgham. Yang termasuk huruf idgham semuanya ada 6. Ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Hukum bacaan idgham terbagi 2 bagian. Yang pertama, idgham bigunah, ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ya, nun, mim, dan wawu. Adapun cara membacanya, suara nun mati atau tanwin dimasukkan ke dalam suara huruf tersebut dengan cara mendengung. Contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunah. Mayyaqulu. Contoh tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah. Wa baraqu yaj'alun. Yang kedua, idgham bilagunah, ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf 2, yaitu huruf lam dan ro. Cara membacanya, suara nun mati atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf tersebut tanpa mendengung. Contoh, nun mati bertemu dengan huruf idgham bilagunah. Walakin la yash'urun. Contoh, tanwin bertemu dengan huruf idgham bilagunah. Hudal lil muttaqin. Yang ketiga, iklab. Iklab ialah
apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu suara nun mati atau tanwin diganti dengan suara mim mati dengan merapatkan bibir dan mendengung. Contoh nun mati bertemu dengan huruf iqlab, mim ba'di. Contoh tanwin bertemu dengan huruf iqlab, sami'um basir. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ihfa. Ihfa ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, qaf, qaf. Cara membacanya, suara nun mati atau tanwin dibaca samar-samar dengan suara yang diucapkan dengan bunyi melalui hidung. Hukum bacaan ihfa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ihfa akrob, artinya ihfa dekat. Hurufnya ada 3, yaitu ta, po, da. Disebut ihfa akrob karena dekatnya jarak antara nun sukun atau tanwin dengan ketiga huruf tersebut. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf ihfa akrob, min tahtiha. Contoh tanwin bertemu dengan huruf ihfa akrob, jannatin tajri. Yang kedua ialah ihfa ausat, artinya ihfa tengah-tengah. Hurufnya ada 10, ta, ja, za, za, sa, sya, so, zo, lo, fa. Disebut ihfa ausat karena jarak antara nun sukun atau tanwin tidak jauh dan juga tidak dekat. Contoh nun mati bertemu dengan huruf ihfa ausat, min syajarin. Contoh tanwin bertemu dengan huruf ihfa ausat, qauman syakirin. Yang ketiga, ikhfa ab'ad, artinya ikhfa jauh. Hurufnya qaf dan kaf. Dinamakan ikhfa ab'ad karena jarak antara nun sukun atau tanwin dengan huruf ikhfa ab'ad memang jauh. Contoh nun mati bertemu dengan huruf ikhfa ab'ad, in kuntum. Contoh tanwin bertemu dengan huruf ikhfa ab'ad, uluwan kabira. Sekian video pembelajaran PAI kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.